anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi pembelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang keempat, subtema yang ketiga. Dan ini Ibu gabung ya, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut materinya, sebelum kita juga berdoa, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Oke. Hello guys, welcome my YouTube channel. Okay, before you continue watching Ustaz Sweet's video, don't forget to press subscribe button, like, comment, and share video Ustaz Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Ustaz Sweet, interesting and cool video. Continue to create the follow talents. Good luck with that. Okay. My video channel Ustaz Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Ustaz Sweet it finish. Okay, thank you. Oke anak-anak, seperti biasa Ibu Guru mau lanjutkan pembelajaran ini, tapi diawali dengan kita berdoa dulu ya. Nah di sini sudah Ibu Guru siapkan teks doa Bapa Kaminya. Kita hari ini menggunakan bahasa Inggris ya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive too who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Di sini sudah ada teksnya, kita baca sama-sama. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, yang pertama ya, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Ya, setelah itu yang kedua, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Bagaimana suasana tempat Dayu dan teman-temannya? Suasananya bersih, indah, dan nyaman. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan mereka sangat bagus dan baik. Mereka ingin menjaga kebersihan dan tempat bermain. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Nah, apabila tempat bermain jarang dibersihkan, maka tempat bermain akan kotor, rusak, dan menjadi sarang penyakit. Nah, diskusikan dengan temanmu. Maksudnya, kalau kita di sekolah kan kita diskusi bersama teman-teman ya. Tapi kalau ini kita langsung saja ya. Anak-anak ini sudah Ibu bantu. Indah. Indah artinya bagus dipandang mata ya. Nyaman artinya keadaannya yang segar dan sejuk, suasananya nyaman seperti itu. Rindang artinya banyak cabang, banyak ranting, dan banyak daun-daun atau pohon ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Teks dengan judul tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan.
Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermain tertata rapi, disediakan tempat sampah ya. Oke. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, kalau kita membuat gambar atau lukisan di buku gambar ya anak-anak, alat yang dibutuhkan seperti pensil, penggaris, peraut, ya, krayon. Ini cat untuk cat air dan buku gambar. Bisa juga menggunakan pensil warna ya. Nah, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja ya. Ini salah ketik, maksudnya 2 sisi ya anak-anak ya, yaitu memiliki sisi panjang dan sisi lebar. Contoh gambar imajinatif atau lukisan ya. Nah, anak-anak, ini alat yang dipergunakan adalah pensil. Misalnya fungsinya untuk membuat sketsa gambar. Alat dan bahannya penghapus, fungsinya menghapus gambar yang salah. Nah, penggaris fungsinya membuat garis tepi pada buku gambar. Nah, rautan fungsinya untuk meraut pensil. Buku gambar fungsinya sebagai media gambar. Alat dan bahan berikutnya ada krayon dan cat air, fungsinya untuk mewarnai sketsa atau gambar yang tadi kalian bikin pakai pensil, itu namanya sketsa ya. Berikutnya ada kuas. Kuas fungsinya untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Palet fungsinya untuk menyimpan cat air. Lanjut ya anak-anak ya, kita ke slide berikutnya. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, kotak-kotak ini, kotak-kotak kardus seperti ini namanya kotak kubus. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah gambar-gambar bangun ruang ya yang ibu tampilkan. Yang pertama ini bangun ruang kubus. Ini bangun ruang balok. Ini adalah bola. Ini bangun ruang tabung. Ada bangun ruang kerucut, bangun ruang prisma, segi 5. Ini kan segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di atasnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki sisinya ada 5 ya, 5 sisinya. Maka ini sebut prisma segi 5. Berikutnya lagi bangun ruang 5 segi 5. Dengan datarnya datarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Datarnya adalah segi 5 ya. Bentuknya kuncup di atas ini anak-anak, ini namanya bangun ruang 5 segi 5. Nah, ini namanya frustum ya, seperti ini. Bentuknya seperti gelas ya anak-anak ya. Kalau yang ini bentuknya tabung ya. Oke. Kalau kalian mau gambar ini juga boleh ya anak-anak ya. Kalian gambar di buku tulis kalian untuk kalian pelajari, silahkan. Nanti video ini kalian pause-kan dulu ya anak-anak. Kalian pause-kan, nanti kalian bisa play-kan lagi ya. Oke, jadi tidak perlu semuanya dicatat. Kalian ambil saja hal-hal yang penting-penting saja ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB. Nah, ini ya, AB garisnya. Berikutnya BC, BC, CD, sini di belakangnya CD, AD, ini di belakangnya AD, EF, EF yang di atas anak-anak ya, EF. Lalu FG, yang di atas ini, FG, EH, EH yang ini ya, AE, AE yang berdiri tegak, AE yang berdiri tegak, BF berdiri tegak juga, BF, CG, CG ini yang berdiri tegak, DH, DH yang berdiri tegak juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ruas garis bangun ruang balok. Nah, seperti ini adalah namanya bangun ruang balok anak-anak. Ruas garisnya AB ini ya, AB, BC, CD, ya, DA, EF, FG, GH, HE atau EH, AE, AE yang berdiri tegak, BF yang berdiri tegak, CG yang berdiri tegak, DH yang berdiri tegak. Oke, lanjut lagi. Prisma segi 4 ya, tegak. Nah, ada AB, BC, CD, DA atau AD, EF, FG, GH, HE atau EH. Ya, sekarang yang sisinya atau ruas garis yang berdiri tegak, AE, BF, CG, DH ya. Oke, lanjut lagi. Nah, prisma segitiga tegak ya, AB,
B, C, C, A, D, E, F, F, D. Yang berdiri tegak, A, D, C, F, B, E. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Teksnya, tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada genangan air, peralatan bermain tertata rapi, terdapat tempat sampah. Oke. Permainan ngoper bola, ini udah masuk PJOK ya anak-anak ya. Jadi pelajaran tematik itu dia berhubungan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Antara BI, PPKN, Matematika, SBDP dengan PJOK itu saling berhubungan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Nah, seperti ini ya, bermain bola estafet. Satu kelompok ya anak-anak ya, jadi bolanya dari belakang dibawa ke depan sampai ke depan. Nah, siapa kelompok yang cepat mengoper bolanya ini berarti kelompoknya kompak anak-anak, seperti itu. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama, misalnya sepak bola karena pakai kelompok ya, basket, gobak sodor, bulu tangkis ganda, kasti. Ini permainan-permainan yang membutuhkan kerjasama dalam satu tim atau satu kelompok, seperti itu. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain yaitu saling pengertian ya anak-anak ya dengan teman-teman, saling menghormati walaupun ada perbedaan, tidak mengejek teman kita, tidak boleh merasa ingin menang sendiri ya, ini namanya egois kalau merasa ingin menang sendiri, jadi tidak boleh merasa ingin menang sendiri. Tidak bercurang, tidak curang dalam bermain. Nanti kalau kamu curang dalam bermain, nanti teman-teman besok-besok tidak mau lagi bermain dengan kamu ya. Harus sportif. Harus sportif itu apabila kamu kalah dalam permainan, kamu harus mengakui, oh iya saya kalah, oh masih ada kekurangan. Dan kita juga harus mengakui kemenangan orang lain. Itu namanya jiwa sportif ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau apabila kalah, mungkin nanti tahun depan atau kapan ada lomba lagi bisa menjadi juara gitu. Jadi harus selalu berpikir yang positif seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau pada saat kalah bermain apapun, permainan apapun atau bermain bola atau apapun, tidak boleh ngamuk-ngamuk ya. Tidak boleh lalu berkelahi karena kalah tadi. Oke. Nah, sampai sini untuk mengakhiri seperti biasa ya. Kita berdoa dulu. Di sini sudah ada teks doa Salam Maria. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you tomorrow. Oke. Bye-bye.